Hai guys, Brian di sini. Gue melihat dan sadar bahwa beberapa statement gue di platform-platform yang berbeda akhir-akhir ini mungkin membuat beberapa orang bingung. Dan sayangnya ada orang-orang yang meneruskan narasinya menjadi sesuatu yang makin berbeda dan jauh dari apa yang gue maksudkan pada awalnya. So, izinkan gue untuk memberikan kejelasan sekali untuk selamanya. Salam saudaraku, di konten ini mungkin sedikit berbeda daripada biasanya. Kalau biasanya kita mereaction para polemikus Islam yang sesat dan juga sembarangan di dalam menafsirkan Alkitab, maka kali ini kita akan membahas mengenai seorang Kristen progresif sih katanya ya, yang lagi viral baru-baru ini, yaitu Brian Siawarta. Hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita bahas juga ya, karena penyesat yang berasal dari kalangan orang yang mengaku Kristen, saya pikir itu juga cukup berbahaya teman-teman. Kalau penyesat dari luar kekristenan kan kita bisa dengan gampang mengetahuinya gitu dan juga menolaknya karena dia memang bukan seorang Kristen. Tapi jika ada orang yang mengaku Kristen tetapi ajarannya bertolak belakang dari ajaran Kristen yang sejati apalagi terhadap kitab suci, tentu saja ini sangat membahayakan ya. Apalagi pelakunya adalah public figure nih teman-teman ya. Sering muncul di TikTok, sering muncul di YouTube, dan takutnya anak-anak muda ataupun orang awam termakan dengan narasi-narasinya. Disclaimer terlebih dahulu ya, di konten kali ini saya tidak akan membahas secara detail dari kesesatannya Brian Siawarta ini, karena saya yakin kalian pasti sudah mendapatkan referensi yang baik tentang kesesatan Kristen progresif ya, entah itu lewat jurnal internet, atau bahkan lewat para apologet Kristen lain yang sudah membahasnya di YouTube. Ada Pak Deki, ada Pak Esra, Didit Yuli juga, lalu juga ada Luis Prasetyo. Kalian bisa lihat di situ ya kalau mau belajar tentang kesesatan dari Kristen progresif ini teman-teman. Intinya secara garis besar Kristen progresif itu menolak otoritas Alkitab. Bahkan menurut perkataan Brian sendiri, keselamatan itu ada di luar Kristus, asalkan ia bisa berbuat baik dan sebagainya. Jadi saya nggak spesifik mengarah ke situ karena yang mau kita bahas kali ini adalah surat terbuka yang disampaikan Brian kepada orang-orang yang menganggap dia sesat. Mari kita simak. Hai guys, Brian di sini. Gue melihat dan sadar bahwa beberapa statement gue di platform-platform yang berbeda akhir-akhir ini mungkin membuat beberapa orang bingung. Dan sayangnya ada orang-orang yang meneruskan narasinya menjadi sesuatu yang makin berbeda dan jauh dari apa yang gue maksudkan pada awalnya. So, izinkan gue untuk memberikan kejelasan sekali untuk selamanya. Gua, Brian Siawarta, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Titik. Nah, kita clear di situ. Yang pertama, dia menuduh orang lain bingung dan menganggap bahwa orang-orang meneruskan narasinya menjadi sesuatu yang berbeda dan juga jauh dari apa yang dia sampaikan. Kemudian dia membuat klarifikasi bahwa ia mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Raja. Di luar dia tidak ada keselamatan. Clear sampai di situ, katanya si Brian ini. Tapi sayangnya apa yang dia katakan ini justru bertolak belakang dengan apa yang pernah ia sampaikan sebelum-sebelumnya di dalam konten-kontennya yang pernah viral. Contohnya dia pernah membuat konten bahwa semua agama bahkan ateis itu bisa masuk surga seperti dalam video ini. Agama? Saya Katolik. Oke, ruangan 14 tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Muslim bang. Oke, ruangan 25 tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Gue ateis. Oke, ruangan 42 tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Kenapa kita harus diem-diem kalau lewatin ruangan 8? Oh itu, orang Kristen ada di ruangan nomor 8 dan mereka kira cuma mereka doang ada di sini. Lalu dia juga mengatakan bahwa Habib Jafar itu adalah anak Tuhan Yesus ya. Sekalipun Habib Jafar tidak percaya Tuhan Yesus. Dan dia bisa masuk sorga karena perbuatannya yang baik dan sebagainya lah. Gue percaya kasih dia cukup besar, kuasanya cukup besar bahwa kematian dia di atas kayu salib menyelamatkan semua anak-anaknya. Sekarang pertanyaannya siapa anak-anaknya? Teman-teman di sini anak Tuhan Yesus? Gua? Lu anak Tuhan Yesus. Gue dulu pas gue sebentar Bim, sebentar. Ya jadi memang kelihatannya indah sekali ya, toleran sekali kita dengar perkataannya si Brian Siawarta ini.
Tapi masalahnya, Alkitab tidak mengajarkan demikian, karena perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan lewat pengorbanan Yesus Kristus yang mati dan disalibkan. Dan ketika kita percaya dan menerima kasih karunia itu, maka kita pun akan terus didorong untuk berbuat baik dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan dibalik. Intinya dari sini saja kita sudah bisa melihat bukti daripada kesesatan Brian yang bertolak belakang dengan pengajaran Kristen yang sejati. Kita lanjutkan, teman-teman. Yang gue sayangkan adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan merespon dengan interpretasi gue yang mungkin akan statement tadi yang mungkin berbeda dengan sudut pandang mereka, tapi responnya itu dengan cara yang tidak memiliki kasih. Padahal kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk hidup dengan kasih. Kadang gue berpikir, apa kata saudara kita yang belum percaya Tuhan ya pada saat mereka melihat ini orang Kristen sesamanya aja bertengkar hanya karena ada perbedaan. Mana kasihnya? Jadi yuk, gue pengen mengajak kita semua untuk lebih memiliki kasih, untuk merespon terhadap perbedaan dengan pemikiran bahwa itu akan memperkaya. Yang penting esensinya sama. Yang penting patokannya sama. Kenapa? Karena sejarah gereja menunjukkan bahwa perbedaan itu adalah bagian dari iman kita. Makanya ada berbagai gereja Kristen, ada berbagai pengajaran, aliran, sinode, denominasi yang berbeda. Karena satu Tuhan Tritunggal, satu Alkitab, tapi dibaca oleh berbagai banyak orang, interpretasinya beda-beda gitu. So, menurut gue itu memperkaya kita justru. Karena Tuhan begitu besar, setiap dari kita melihat dia dari perspektif yang berbeda. Berbeda pandangan selama masih bisa ditoleransi itu tidaklah masalah karena itu hanya urusan personal ya. Tapi jika Anda sudah berbeda dan melenceng dari kebenaran Alkitab, nah ini dia ya. Itu bukan lagi masalah personal dan semua orang yang mencintai dan menjaga kebenaran Alkitab punya hak untuk memberikan tanggapan agar Anda tidak menyesatkan orang lain. Kasih di dalam kekristenan itu bukanlah kasih yang diam ketika ada kesesatan terjadi ya. Karena di dalam Amsal pasal 27 ayat 5-6 dikatakan begini, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Jadi buat Brian ya, jika hari ini Anda merasa seperti dipukul ketika narasi Anda diluruskan dan dianggap sesat, maka bersyukurlah karena itu artinya kami masih mengasihi Anda supaya Anda sadar dan tidak tersesat semakin jauh. Tetapi jika hari ini Anda tetap mengeraskan hati dan merasa benar, berarti kesalahan memang ada pada diri Anda yang tidak mau menerima teguran yang nyata itu. Sadarkah Anda bahwa yang senang dengan narasi Anda itu justru adalah channel-channelnya umat Muslim? Coba perhatikan di YouTube, itu banyak sekali channel-channel Islam yang senang dengan argumentasi Anda dan memakainya untuk memberikan serangan kepada kekristenan yang sejati. Jadi justru mereka-mereka inilah yang dimaksud ayat dalam Amsal tadi, yaitu lawan yang mencium Anda dengan berlimpah-limpah. Padahal di baliknya ada motivasi yang tidak baik. Karena mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat narasi yang salah tentang kekristenan dengan memakai statement Anda yang sesat. Jadi pesan saya sebaiknya Anda jangan berlindung di balik kata-kata kasih ataupun kata pertengkaran dan menganggap bahwa kami ini sedang bertengkar dengan Anda hanya karena kami meluruskan kesesatan Anda. Anda harus ingat ya, Tuhan Yesus sendiri selama kurang lebih 3 tahun pelayanannya di dunia, itu saban hari dia selalu bertengkar dengan para penyesat. Entah itu orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan sebagainya, agar mereka ini mau berbalik dari kesesatan mereka. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah toleran terhadap mereka-mereka ini, sehingga mereka senantiasa berdebat dan bertengkar, bahkan sampai Yesus ingin dilempari dengan batu. Jadi Yesus tidak toleran terhadap perbedaan, khususnya jika perbedaan itu menyentuh ranah pengajaran yang tidak benar.
Jadi justru karena perspektif manusia itu rentan berbeda-beda, makanya kita harus mau tunduk di bawah otoritas kitab suci sebagai satu-satunya petunjuk bagi orang-orang percaya agar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena jikalau kita sudah keluar dari otoritas kitab suci, maka masing-masing kita akan mudah terjebak dan ikut pemikiran kita secara pribadi, bukan lagi ikut pemikiran apa yang kitab suci mau. Jadi sekali lagi, Anda berbeda perspektif dengan pola pikir dunia, itu tidak masalah ya, kami tidak permasalahkan itu. Tetapi jika perspektif Anda sudah berbeda dengan Alkitab, disitulah masalahnya. Karena artinya Anda sudah tidak mau tunduk di bawah otoritas kitab suci dan lebih memilih pemikiran diri sendiri yang Anda anggap benar. Oke, mungkin itu aja poin yang ingin saya tanggapi dari surat terbukanya Brian Siawarta. Sebenarnya masih ada lagi kelanjutannya, tapi kebanyakan isinya hanya pembelaan terhadap diri sendiri. Ya, memang dia mengucapkan maaf di sini, tapi walaupun dia mengucapkan maaf, dari klarifikasinya ini masih banyak pembelaan terhadap dirinya sendiri dan seperti tidak mengakui bahwa dirinya salah dan sesat ya. Jadi itu yang mau saya tanggapi. Kalau teman-teman ingin melihat keseluruhan videonya, nanti bisa lihat langsung di TikTok-nya ya, keseluruhan dari klarifikasinya. Saya hanya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan dalam konten kali ini, supaya kita ini jangan menjadi manusia-manusia yang sesat ya, yang terbawa oleh pemikiran kita sendiri, pemikiran kita masing-masing, dan tidak mau tunduk di bawah otoritas kitab suci. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.